Saya bilang sama ayahku, saya tidak terlalu, saya bisa bilang saya kurang suka sama lagu-lagunya sekarang yang sudah komersil tuh. Oke. Tapi kalau kisah sendiri di Palu itu berarti waktu Bapak menjabat tidak ke sana? Tidak ke sana. Sama sekali? Sama sekali. Dia kerja tulang punggung keluarga. Iya, tapi kan ada liburnya. Liburnya Pokoknya kakak Mamat saya bisa bilang, mungkin saya satu-satunya anak pejabat yang tidak pakai fasilitas pejabat. karena jauh. Iya, karena jauh. In real life. Saya sih mencari janda sih, janda anak 1, anak 2. Karena kan saya bilang amin tidak nih? Saya bilang amin tidak. Saya bilang amin. Jangan sampai orang ini bilang amin, bahaya. Saya tuh suka bercanda, saya suka bercanda karena mamaku janda. Oke. Karena mamaku janda, Iya, saya kan menaungi janda. Kau lihat kemarin pelabuhan di bawah-bawah tuh. Kau sudah lihat naga. Kau buktikan dan kau punya mata kepala sendiri. Naga di bawah-bawah. Saya dari SMA bang, saya buktikan pelabuhan naga di bawah itu sudah. Saya senang sekali. Akhirnya kau Tidak, dia bangun tahun berapa ya? Pokoknya ada baru-baru viral itu, saya sempat lewat dengan kapal, tapi itu sudah kuliah tuh SMA. viral ada naga di pinggir laut itu. Iya, saya pernah sempat makan pisang goreng itu masih ramai sekali. Makan pisang goreng di situ sore-sore. Kapal sandar kita ke situ. Itu makanya. Saya senang sekali kau bantu saya Tidak, untuk itu kan promosikan. patung. Iya kan terinspirasi dari hal yang nyata. Allahu Akbar, ya Allah. Masa kau sudah lihat patungnya naga di situ kau masih tidak percaya kalau naga ada? Itu patung naga. Orang nggak ada yang bilang itu naga tuh lele. Menghina sekali. Saya tahu ketemu orang sambal dia punya Ada mulut. bilang, awas, dia muncul di Jakarta, pemerintah eksekusi dikira sapu-sapu. Mulut-mulut netizen, mulut-mulut netizen, hati-hati kalian dengan naganya kami ya. Aduh. Tapi itu kan kok sudah lihat patungnya. Tapi naik kapal enak ya. Tapi saya heran sekali, kok kan setiap pelabuhan tuh ada puisi-puisi pelabuhan. Kenapa habis itu hilang? Habis bau lari ke sana. Ini. Demam. Oh Makassar. Sudah sakit. Turun naik, wah tidak enak sekali. Tidak ada foto lagi. Tidak ada. Sudah tidak ada puisi. Pujangga tidak ada pelabuhan foto. hilang. Tidak ada cukup. Memang kalau perjalanan dari Fakfak Pujangga itu pelabuhan. hal yang paling enak itu cuma sampai bau-bau. Oh. Karena kita masih lewati bukit-bukit, lihat maksudnya pemandangannya oke. Setelah itu Pelabuhannya juga oke, masih lihat kayak kota langsung kita lihat. kapal-kapal yang kapal Tapi kalau di kayu-kayu. Makassar itu kita udah lihat susunan kontainer. Iya, udah Iya modern kan? sekali. Udah modern, udah tidak lihat kota. Ya, kenapa nih? ABKD kali. Rasanya kayak orang bau-bau deh. Hei, Masuk, betul. masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masuk. Ke Bukan, samping, ke geser samping ke dorong. kanan. Nah, Pak kamu. Apa kabar? Kasih. Kakak Mamat. Siap. Ini kebetulan saya Duduk. Saya keluarga Raim juga. Keluarga Komang. Siap, Saya dari saya pihak duduk ya. keluarga Komang. Ibu tuh gini. Oh, kok go. Bukan. Wih. Tapi kayak Dia ini apa? Kau tahu? Ini dupa. bukan dong. Bukan dupa. Masa dupa? Itu kenapa kok gelap begitu? Tidak terbakar. Tapi ini ya. Raim besar berarti ya. Raim Di besar. film itu Raim besar berarti ya di Komang. Iyalah. Iya, Raim saat itu. Iya. Emang Naim gimana sekarang sama Ya, aja? kan ada Raim kecil, kan ada Raim kecil. Oh iya betul, ada rem kecil. Saya rem dewasa, rem Masa dia jadi Raim kecil, naik lagi jadi Raim besar, turun lagi jadi Raim kecil. Kan tidak mungkin. Tidak paham ini. Oh, Gogo baru datang. Tapi kau berperan sebagai duri babi di situ. Tidak, saya tidak pernah jadi duri babi. Saya tidak jadi duri babi. Tapi bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Kakak Ari. baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat sekali saya tahun ini, alhamdulillah. Tadi dengar 3 lagu dari Kakak Ari. Betul, saya tunggu. Ada 3 kali tuh. Dari bikin 3 lagu ya? 3 lagu tadi. Tapi saya sama Joko tambah tinggi. Tidak kan? Dari pertama kali kita ketemu. Mungkin lebih tegak mungkin. Karena saya sedang gym, mau kejar badan untuk film. Oh, kok sedang gym. sedang gym. Ada- Ini ini saya film- rasakan ada perubahan dari postur. Oh iya,
Alhamdulillah berarti. Film apa yang butuh Masih rahasia? Film besar lah pokoknya. masih rahasia? Besar sekali. Oh, masih rahasia. Pokoknya kalau film itu keluar, itu menutupi semua berita-berita perceraian orang tua saya. Oh iya. Masih ke situ terus, masih ke situ terus. Kita loh. Saya bingung mau ke. Saya tawarkan sagu dan. Oke. Iya boleh. Mau minum apa? Aduh, saya bebas. Nggak banget. usah, udah Sudah ada. Oke. Siap. Saya air putih. Saya kopi deh kalau gitu. Nah, atau mau air putih? Oh, aman, kopi. Oh, oke. Saya ini Sprite aja. Itu bukan spray ya? Itu bukan spray. Silakan ini. Ini ya. kopi aman kan? Tidak campur-campur bubuk mesiu. Kebetulan ada campuran sedikit. Ada. Kita, kau punya panggilan itu sebenarnya siapa? Ica sebenarnya. Ica. Jadi saya waktu kecil itu tidak bisa panggil Kisha karena cadel. Jadi Kisha, oke. Ica. Oh, siapa yang cadel? Saya cadel. Oh, kalau ditanya namanya siapa? Kisha, Ica. Oh, dari Kica. Jadi Ica. Itu yang pas kau main di film Aladdin itu. Sinetron Aladdin. Jauh lebih kecil lagi, Kak. Kalau lebih kecil lagi. Film pertama pas umur berapa? Film pertama. Pertamanya. Layar lebar. 2012. Itu umur berapa tuh? Saya shoot 6 tahun. Tidak. 8 tahun. 8 tahun deh. Berarti memulai karir dari sangat muda sekali ya? Alhamdulillah. Dari balita sedikit. 8 tahun dia sudah main film. Kok 8 tahun belum bisa cebok tuh? Sudah. Masih pernah cebok pakai kaki. Sudah bisa. Tapi 8 tahun itu saya masih berpikir kloset jongkok gitu buat didudukin. Kok duduk di kursi jongkok? Iya, zaman itu awal-awal, Bang. Kok berapa? Kayak bersila? Bukan, duduk di atas itu. Ini kloset jongkok. Kita duduk kayak di kloset yang kloset duduk sama kloset jongkok. Iya. Duduk di Oh, kok jongkok di jongkok kloset di duduk? kloset duduk. Oh, iya. Makanya saya bilang, Iya, dia kok jongkok? kloset itu dia bilang duduk di situ kayak duduk bersila kan? Bukan. Tapi ya. bagus, Kakak Mamat 8 tahun masih pikirkan jongkok di kloset duduk. Saya pikirkan besok makan apa, cicilan rumah belum waktu itu, Bayar listrik. Bayar listrik. Mama saya baru cerai kok waktu itu. Dia sudah bertanggung jawab. Memang saya anak broken home, jadi kalau butuh donasi bisa. Masa orang donasi ke Anda? Masa orang donasi ke Anda? Dia umur 8 tahun sudah jadi tulang punggung keluarga. Kok umur 8 tahun masih telan tulang ikan? Pakai nasi. Nasi. Belum nih lagi. Kenapa Di semua daerah ada. tulang ikan? Kenapa ya? Di semua daerah ada ya? Iya. Ada itu ya? Ilmu nasi itu ya? Kadang habis itu dua-dua tersangkut. Maksudnya, kayak itu ilmu dari mana sih? Dia bisa, ya memang padat, dia turunin ini. Harapannya tuh dia- Tapi kenapa nasi kosong kan bisa dicampur Kasih kecap sedikit. Nasi abon karena tetap turun. Nasi kosong. Sup kayak pancing ikan di pinggir pelabuhan tuh nasi. Dia jalan cepet tuh. Bisa begitu ya? Dia besar. Ya Allah. Kalau satu kali masih belum itu dia tambah bikin lebih besar lagi. Tidak hilang, bukan lagi. Fuck. Iya. Tapi berarti di umur 8 tahun itu di Jakarta tinggalnya? Tidak, di Bogor, saya di Bogor. Di Bogor terus? Di Bogor. Dari awal di Bogor? Yo, jadi kan orang tua cerai 2009. Oke. Saya umur 5 tahun. Oke. 5 tahun itu saya sudah produksi lagu, Kaks. Jadi saya bernyanyi dulu awalnya, bikin lagu anak-anak. Setelah itu 2010 saya main di sinetron Islam KTP dulu. Tahu. SCTV? Saya ingat sekali kau masih kecil tuh yang kau di dahsyat atau apa gitu kau tampil baru kau goyang kayak wah ini anaknya Pasha Ungu nih gitu. Tapi jujur saya terima kasih banyak. Maksudnya ini salah satu impian saya karena saya penasaran dengan sagu ini. Langsung saja. Langsung sikat. Silakan. Mau yang Saya besar juga. penonton channel ini jujur. Iya, ini dia. Ada ini. Mau dari yang kecil sampai besar. Mau Mas satu lagu lagi? Atau apa? Sama video dia. Oh, IG video. story. Oh ya. Oke, silakan ini juga ada yang Untuk ini. menjaga karena saya project masih banyak. Iya, Saya makan yang kecil silakan. saja. Yang pink itu enak tuh. Yang pink strawberry. Pink strawberry. Warnanya kurang mendukung Yang ini. pink strawberry. Yang pink strawberry. Silakan. Yang putih itu vanilla. Fadila. Karena saya kira cuma gimmick selama ini tuh. Tidak gimmick kan? Iya. Pelan-pelan. Nah,
Bisa. Langsung kunyah, langsung. Begini. Begini. Dikit-dikit ujung-ujungnya bilang gitu. Contoh kan, Mat? Nah, wih, terlalu contoh. Saya juga lagi. Saya juga lagi tidak fit, Mas. Iya. Kalau ini berhasil, Rasa begini. kalau ini berhasil, langsung ke sana. Itu. Gimana? Itu tuh. Oh, Ya, coba. ini balok buat bukan sandu. Langsung. Bagaimana? Rasa enak. Rasa Tidak ada rasanya. stroberinya? Rasa strawberry. Ada. Hambar strawberry. saja nih. Kue ini strawberry. Kita ambil dari Bogor. Stroberinya dicampur pakai sagu ini. Celup. Ada masih film banyak. Celup. Jangan badan kekar tapi gigi rontok. Gimana? Filmnya juga tetap tidak jadi. Pakai itu celup. Bisa Pakai dicelup. Itu bisa Celup ke dalam dicelup. situ. Nah, itu Jangan dicelup. lama-lama. Celup. Masukin. Nah, Begitu sebenarnya biarin. cara makannya. Biarin dulu dikit. biar lembek. 3 hari lembek lagi. Jangan 3 hari. Terlalu lama Biarin dulu. Lagi. Oke, enak itu. Masih belum. Ini Tidak, dia tidak. Dia celup. Celup lagi. Tapi dia gigit di bagian yang keras. Ah, jangan dikeras. Dia lembeknya aja yang sudah celup lagi. Udah sudah banyak. Cuma pahit. Celup lagi. Dia cuma rasa penasaran aja. Atau itu gogos enak. Kamu pernah makan gogos juga. gogos nggak? Belum. Itu makanan kapal. Ini Dulu kita sama- kalau di kapal-kapal kayu Ini itu gogos. Ada isi? gogos telur masak. saya suka. Kasih sisa satu. Masuk. Sisa teh. Ini nih gogos. Kalau di sana ini orang bilang Abdul Ali Akbar jangan terlalu ribut. Kamu lagi ngobrol dengan bintang tamu. Oh, ini kalau di Jawa lempar, bukan? Ya Allah. Mirip-mirip. Apa bedanya? Lempar kan? Belum 5 menit. Belum 5 menit. Kasih turun lagi. Baru 5 menit. Kasih jatuh lagi. Baru berapa detik? Lah kan 5 menit dong kau. Saya kasih tahu. Ya 4 menit setengah baru kau ambil lah. Kita makan kan sudah. Enak ya? Apa yang isinya? Ikan. Oh, ikan. Di Bobo kemarin makan ikan. Gimana? Di Bobo waktu syuting. Makan. Parende. Wih. Parinde terbaik ya. Saya setiap hari makan parende, Kak. Di hotel, di lokasi. Itu pertama kali tidak kau ke wilayah timur. Pertama kali. Pertama Karena kali. terakhir saya ke Palu itu pas bayi. Kalau kata ayah. Oke. Tapi ayah ada darah Ambon juga kan? Tidak. Palu. Palu semua, full Palu. Palu Bone. Oh, Palu Bone. Bone. Tidak ada Ambonnya ya? Tidak, Mas. Soalnya lagu-lagunya Iya, ada. lagu-lagunya itu Ada lagu Ambon. Beta mati rasa nona. Itu kan biasa Bapak menyanyi juga kan? Karena kan collab. Iya, jadi dulu itu kita berpikir, oh Pak Seung itu ada darah Ambonnya. Ternyata Palu sama Bone. Palu berarti. sama Bone. Karena masih ada Lagunya Andi. Pak Saungu. Bukan, Beta di mati cover. rasa nona. Di cover. Sempat di cover, makanya viral. Ya, itu kan karena kita sesama Sulawesi Indonesia Timur jadi Iya. culture-nya sama. Jangan makan daunnya. Daunnya jangan. Oh iya. Kok kalau makan ketupat yang dia punya kulit kelapa? Tidak. Tadi ke bawah. Enak gigi. Enak kan? Ini bukan lemper. Gogos. Gogos. Di bawah tidak dikasih. Tidak. Belum musim gogos. Dari pohon. Ada betul dari pohon. Cucur gogos di buton wajib lah. Iyalah. Ada. Tapi mungkin dia tidak sampai. Tidak dikasih ikan saja ya? Ikan. dikasih. Saya cuma coba ikan, saraba, Oh ya. sukun. Sukun enak. Tapi badan mirip yang begini tuh, saraba masuk. Ya Allah, Saraba kenapa masuk. Besar, sebut saraba? Coba Bang. Pesan saraba. Wih, Ada saraba juga. ini. Coba. 2. Di mana? 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu? Berapa lagu nih? Nanti abis ini kita pesan saraba. Suruh ini saja anak-anak. Fatih tolong itu kan. Pesan saraba dulu. Saraba. Iya, ada tuh. Bang Ari tahu. 3 dengan Ica lagi. Anak ini, kisah anak ini, kemarin dia sudah melihat saksi mata bukti adanya naga di muka bumi. Tapi dia masih tidak percaya. Kok kemarin waktu syuting di sana juga kan kau lihat Saya naga? lihat kepala naga. Besar-besar itu kan? Besar. Tidak percaya. Serius kakak Mamat. Jadi ada sesi kepalanya itu di satu pantai ini. Nah nanti pantatnya di tempat lain. Saking panjangnya. Ekor. Kalau pantat itu macam dia, macam dia bukan matahari kan? Saking panjang itu naga. Kayak nonton film Stranger Things gitu ya. Di bawah tanah gitu. betul. Nanti dia keluar alam lain kan. Betul. Sekarang dia punya badan sudah keluar juga.
ada di Simpang 5. Ada badan keluar sedikit. Badan keluar sedikit. Badan naga? Di Simpang 5. Jadi kepala di ini, dia jalan di bawah tanah, nanti dia kepala keluar sedikit. Saya lewat Simpang 5 kemarin. Ada itu sebelah sini. Simpang 5 yang di atas. Kok Iya asli- naik toh? Iya, naik tinggi. Oh ke atas yang Atas. keraton. menuju hampir ekor. Yang keraton? Iya. Oh tidak sampai situ. Yang di bawah itu apa? Tugu apa tuh? Itu bukan Simpang 5 ya? Bukan, kayaknya itu Kota Mara mungkin. Yang ada masjid besar. Ah iya. Oh, Kota Mara. Iya. Oh itu bukan Simpang 5 situ. Bukan Simpang 5, Kota Mara. Oh iya. Yang iya. ada patung Pokoknya Opo lumayan Taiko rame. yang tunjuk tinggi besar baru ditunjuk ke sana itu. Iya kali ya. Iya. Tapi kalau kisah sendiri di Palu itu berarti waktu Bapak menjabat tidak ke sana? Tidak ke sana. Sama sekali? Sama sekali. Dia kerja di Lampung keluarga. Oh iya, tapi kan ada liburnya. Maksudnya liburnya Pokoknya tidak- Kakak Mamat saya bisa bilang, mungkin saya satu-satunya anak pejabat yang tidak pakai fasilitas pejabat. Karena jauh. Iya, karena jauh. Kalau di sana, tidak susah. Saya tidak pernah ke Palu. Iya, tidak Sekarang pernah. pejabat DPR ini pun saya tidak pakai apa. Kenapa tidak ke Palu waktu itu? Karena saya sedang syuting. Kenapa? Tapi memang Bapak juga apa namanya? Mengedukasi bahwa ini fasilitas pejabat ini fasilitas Bapak dari negara. Kau Cuma tidak titipan. boleh pakai. Betul. Cuma titipan. Jajanku tidak bertambah, sama. Lalu semakin terperangkap justru. Semakin tidak bebas. Makin harus menjaga banyak hal. Bapak ketika sebelum di politik dengan ketika saya sudah di politik beda tidak? Lebih tegas mungkin. Kak. Nah. Jauh lebih tegas. Di rumah pun saya masih terbawa lah aura-aura pejabatnya dia tuh. Oh. Saya kalau siang panggil orang masih ketum. Kalau di luar? Kalau di luar saya panggil ketum. Oh. Tum. Tum. Jajan saya mana? Oh, habis tum jadi anak. Tum, jajan saya mana? Tum, cicilan belum dibayar. Dulu. Kalau sekarang kan ente sudah jadi aktor laris. Alhamdulillah. Udah bisa hasilkan sendiri, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Tapi waktu di zaman itu kan 2009, 2010, sampai 2012 sih, sampai debutnya di film juga, itu kan lagi mentereng-menterengnya ungu. Siapa yang tidak tahu ungu gitu? Betul. Siapa yang tidak tahu ungu? Iya. Terkenal sekali loh ungu itu. Iya, itu maksudnya. Kau tidak tahu ungu kan? Tahu sekali dong, Tapi kenapa clickers. kau mencari siapa yang tidak tahu ungu? Clickers. Kenapa saya clickers? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu clickers. Tahu clickers. Apa? Ini tuh. Ya, clickers tahu guys. Oh, yang tanduk-tanduk ini. Ungu clickers itu pakai tanduk. Saya juga sobat ungu dulu. Sobat ungu. Beda band. Kalau sobat beda band. Tio, bukan ungu. Nah, tapi maksudnya kenapa bekerja lagi gitu? Kenapa saat itu memilih untuk saya mau berkarir juga? Jadi begini kan, setelah cerai, ya memang masih ada tanggung jawab dari ayah. Nah, Tapi kan tetap sudah tidak sestabil dulu. sorry, Sebelum saya ikut ibu. ikut mama, ya. Oke. Ikut bunda. Semua kayaknya ikut mama. Iya, ikut mama. Oke. Nah, setelah itu saya pikir gimana caranya supaya tetap hidup setidaknya gitu. Jadi pokoknya saya mulai kerja 5 tahun itu, kebeli mobil, saya bayarin kontrak 7 tahun, meliputi listrik, air, jalan-jalan, Kau berusaha lah menyenangkan ibu juga. menyenangkan sama nenek kan dulu. Cuma Iya, nenek sama sudah nenek. almarhum. Nenek kan sama-sama dengan Indah itu, dengan Nona. Sempat dia tahu, maksudnya Iya. pas kalian syuting sama-sama dengan saya punya istri, sempat sama nenek juga kan. sama nenek. Indah cerita juga itu neneknya Kesha itu baik sekali. Oh, itu. yang temani berarti ketika syuting. Temani setiap syuting. Sering banget. Oke. Jadi bisa dibilang Kesha tidak menikmati masa populernya ungu dong. Tidak. Menikmati tapi dari jauh mungkin ya. Menikmati secara privilege Sekadarnya. sudah pasti maksudnya. Iya, iya. Makanya saya maksudnya ya alhamdulillah Kak izin senior-seniorku saya tahun ini sudah 17 tahun berarti di entertain. Iya. Dan saya tidak bisa pungkiri kalau saya berawal dari nama ayahku sudah pasti. Tapi kan setelah itu saya melakukan apa toh? Iya, iya. Kalau nama seorang bapak itu secara talenta dan bakat juga pasti berpengaruh lah, genetik turun kan. Kemudian link juga masih ada pengaruh. Tapi kan mungkin orang akan kapok bekerja dengan kamu kalau talentanya ternyata nggak ngangkat.
paling mungkin sekali-sekali, 2 kali ya sudah gitu. Tapi karena kok bisa eksis sampai hari ini kan salah satunya karena kerja keras. Saya kenal anak ini dan saya tahu dia punya kerja keras seperti apa dalam Amin. mengerjakan. Berarti udah pekerjaan. habit dari kecil ya berarti ya. Kerja dari itu kecil, udah ini ya, udah edik lah ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Iya. Fa iza faraqta fansab. Wa ila rabbuka farkab. Artinya? Apa tuh? Saya lupa. Kok kan Arab? Woi, bukan berarti begitu, Bos. Iya. Oke. Nah, berarti sekarang fokus film. Fokus film. Kan sempat bikin lagu Yo, dan bikin lain-lain. Sekarang tidak mau dulu. Nah kemarin saya cukup kapok bikin lagu. Bukan kapok sih lebih. Saya tidak enak sama label karena saya tidak ada waktu promo kemarin. Oh, tapi sekarang kan ada lagu baru lagi. Belum. Lagi bukannya kamu lagi Recording bikin lagi. lagu? Oh iya lagi bikin lagu lagi 5. Oh, lagi bikin lagu lagi. Dia lagi bikin lagu 5 nih. Oke. Tapi ternyata bikin lagunya itu bukan sekedar sebagai seorang Kesha. Tapi untuk karakter film. Oh, jadi OST. Tidak. Buat karakterku. Bukan jadi original soundtrack. Oke. Dia punya karakter yang dia mainkan di film. Karakternya sebagai seorang penyanyi ya. Sebagai penyanyi, vokalis band. Tapi dia bikin lagu supaya untuk mendalamkan Kalau dia keren ya. Kalau saya waktu itu jadi bulian ya. kok kan karakternya pemabuk. Bagaimana? Kan karakter rapper. Orang bikin lagu buat karakter itu dihina-hina kalian. Jadinya saya tidak mau promo. Lagu yang mana? Tidak usah. Oh betul. Tidak usah. Dia juga bikin lagu di film. Tidak usah. Nanti di luar sana sudah. Cuma udah saya hitung-hitung ya ada 30 gaya bintang tamu dikasih. Tidak, bukannya apa-apa. Soalnya itu memalukan sekali. Kau mau lihat tidak? Makanya itu memalukan. Saya Masa aku tidak bangga sama karyamu Bukan sendiri? karya, kan kepala karya. sakit. Saya tidak bisa berteriak. Bang tolong Tolong. Kakak mama karya itu subjektif. Belum tentu saya tidak suka. Tidak, saya juga tidak suka. Saya tidak suka. Woi, ada kritik. Apa kau punya judul film ini apa? Shaka Oshaka. Shaka Shaka Osaka. Jadi lagu itu buat Shaka Osaka. Ya, jadi Shaka Oshaka itu film yang diangkat dari alternate universe, terus diangkat lagi jadi novel, baru dijadikan film. Nah, saya berperan sebagai Shaka Antares, sebagai judul film. Oke. Nah, karena dia perannya vokalis, saya rasa, aduh, kayaknya lebih menarik kalau karakter ini beneran saya hidupkan di dunia nyata. Jadi, sebagai seorang sosok gitu di dunia nyata. Cara kamu mendalami karakternya juga. Shaka ini karakternya tipikalnya seperti apa? Shaka itu dia ambisius, dia idealis, dia cukup keras kepala. Setelah itu sudah pasti dia tampan. Oh, sudah pasti dia tampan sehingga kamu yang memerankan ya. Harusnya Abdur sih. Abdur juga tampan. Tidak, kalau kemarin harusnya Sadana Agung. Bang Sadana. Terus? Lalu dia tipe yang type B person. Wah, gimana saya jelaskan nih? Sebentar. Jangan terlalu pakai istilah asing. sama-sama Ini kan berdua di sini agak Bagaimana itu? Saya langsung kata, bagaimana itu? Kalau type A person. Type B itu apa? Satu ini kabel cas kayaknya deh. Kami Kabel ini cas. Type C. Bukan. Kalau type A itu ketika sudah berencana tidak bisa dibatalkan. Oke. Oh. Type B. Nah, kalau type B itu masih bisa berubah-berubah tuh. Oke. Agak labil. Nah, Shaka ini masih Tukang bimbang. masih agak bimbang lah dia. Oke. Tapi tegas. Labil. Kecuali soal musik. Kalau soal musik dia type Tegas, A person. strict. Tegas. Jadi ini film Shaka ini core-nya ceritanya itu di mana? Di karirnya sebagai musisi atau di romansnya? Kalau untuk di novel, karena saya baca novelnya sampai habis. Oke. Sebelum apa sesudah filmnya dibikin? Sebelum. Oh, untuk pendalaman Jadi karakter. di hari pertama saya tanda tangan kontrak, saya langsung minta manajerku untuk belikan bukunya. Novelnya. Karena saya mau baca dulu perspektif dari novelnya seperti apa, baru saya masuk ke skenario. Ini yang tulis Jocelyn Swerman. Jocelyn kan? Iya. Iya. Adiknya Bang Joshua. Iya. Joshua Swerman. Yo. Adiknya Yose. Jose. Oke. Nah, kalau di novel tuh sebenarnya novelnya Tin Lee. Aduh, Apa? Sabar. Apa tuh? Sabar. Tin Lee tuh Terlalu banyak istilah ya. Maksudku ini Ada kita kamu. obrolan nyambung apa tidak nih? Nanti kita kejar ke kaunya nih susah nih. Kita Type B, terlalu. Ten Lead. mungkin bahasa gampangnya sangat mendrakor.
Oh, ini Remaja. Ten, remaja. Tin. Iya, tin, remaja. 1, 2, 3, Bukan, ini 10. 10. Ini T-E-E-N. Tin. Tinli. Bodoh bahasa Inggris. Yo, pintar jadi. Lutut diva. Coba saya kayak relate deh lagu itu. Osaka. Yo. Jadi kamu baca novelnya dulu? Baca novelnya dulu. Apa rasa yang kamu dapat ketika membaca novelnya ini? Berarti kamu belum baca skrip utuh, Betul. kamu baca novel? Saya baca novel dulu. Yang pertama saya bilang, karakter ini ganteng sekali lagi. Ganteng banget. Sangat ganteng. Yo, betul. Karismatik. Karismatik. Bukan Keren. hanya tampan secara fisik ya. Yo, tapi secara kepribadian juga, image dia di luar, pembawaan dirinya, Shaka itu. Mendekati kamu banget lah ya. Oh, mirip. Mama, saya beli di mana ya percaya diri kayak begini? Kita tidak punya. Tidak punya swag seperti ini. Kita terlalu daerah. Gitu. Nah, tapi karena di novelnya Tapi cuman sorry nih, satu, iyo. kau boleh memang kau ganteng, tapi dia juga ganteng. Oh, memang. Tidak. Memang. Di Kami, antara kita kau yang paling ganteng, Mat. yo, kami tampan di universe yang berbeda. Tidak usah alihkan ke saya, tidak usah. Tidak, pas dia bilang saya ganteng itu saya langsung teringat Ya kau. sudah, saja, tidak usah ke saya, tidak usah ke saya. Cuma maksudnya kau explore aja Saya kegantenganmu. ganteng kalau dengan babi-babi. Oke. Itu GoFood. Ada pesan gojek. Kita lagi podcast, ada mau pulang. Tiba-tiba pesan gokar. Tunggu sedikit Pak, ini sedikit lagi Weh, selesai. kita masih podcast loh. Kita masih podcast. Astagfirullah. Ada perbedaan ketika kamu baca novelnya tadi itu rasa yang kamu ini secara karakter itu. Tapi secara cerita bagaimana? Hangat karena novel ini, karena kakak Di pasti novelnya dulu. tidak baca ya. Novel ini bercerita tentang seorang idola bernama Shaka Antares. Yang dia orang ini tidak sengaja bertemu dengan fansnya di salah satu konsernya. Oke. Bertemu dengan fans ini di toilet. Jadi di depan toilet umum, gak sengaja ketemu nih. Shaka lagi mau ke toilet, ketemu juga sama si Ocel. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus di awalnya si fans ini nggak ngeh kalau ini Shaka, idolanya dia, karena Shaka itu kan Shaka itu ibaratnya kalau artis sekarang tuh kayak Afgan lah, terkenal itu. Jadi kau harus pakai masker, harus pakai kacamata hitam, hoodie segala macam. Jadi nggak kenal. Tidak kenal. Nah terus dipancing-pancing lah ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba muncul seperti kritikan untuk si Shaka dari fansnya ini, yang kritik itu tidak pernah didapat dari siapapun di Dari sekitarnya. fans-fans Sebuah lain, kejujuran yang dia dengar. Sebuah kejujuran. Meskipun perih, tapi ini kejujuran. Betul. Oke. Nah, Lalu setelah itu karena menarik kan, siapa nih orang nih? Menarik nih, berani dia jujur depan saya di saat yang lain pada bias, pada oh iya bagus apa segala macam. Berlanjut, mereka pacaran. Gitu. Oke, kurang lebih ceritanya seperti itu. Kurang lebih cerita. Mirip juga dengan kau punya cerita yang dulu Cerita ya. mana lagi semua mirip saya. Yang aku ketemu cewek itu. Kau pernah pacar sama Dia Facebook, pernah ketemu cewek juga di toilet. Di toilet juga? Tapi waktu itu kau tidak ngobrol kan, kau mati berak. Kamu mati sudah berat. Saya sakit perut. Kayaknya kalau toilet begitu berarti di toilet laki-laki deh. Berarti itu fans laki-laki dong. Kalau suruh saya berak gue berat langsung. Di toilet laki-laki. Langsung pergi. Saya sini sikat. Sikat. Mau merokok boleh, mau merokok? Oh, serius? Boleh. Tidak ada teman, tidak enak. Itu ada asbak. Kan ada asbak berarti boleh. Rasa-rasa mirip sagu deh. Karena udah dicelup. Agak pahit. Karena udah dicelup. Agak pahit. Sama nggak ceritanya yang di novel dengan yang di film? Nah, ketika dari novel diadaptasi di film, diperpanjang timelinenya. Oh. Jadi ada beberapa fase. Timeline novel yang diperpanjang. Diperpanjang. Jadi Oke. sebagai contoh kalau misal kita syuting di 2026, di novel ketika difilmkan itu berpanjang di 2028, Oke. 2030, 2030. Artinya ceritanya lanjut dong. Betul, dari berarti novel jadi ini. ada pertumbuhan karakter. Berarti buat yang baca novelnya pun, kamu bisa menikmati bagian-bagian yang tidak ada di novel. Betul, karena sebelumnya ini ternyata dia begini nih. betul. Karena di novel ceritanya sudah selesai ketika mereka putus balikan selesai. Mereka liburan di New York gitu. Tapi masih di timeline yang mirip-mirip.
Nah ini kita kasih lebih panjang. Ada syuting New Yorknya juga ini? Oh tidak ada. Oh, dibungkus saja. Di Star Vision kami syuting. Oke. Tapi Anda bilang tadi kayak yang mau nonton, yang baca novel juga kalau nonton bisa mengikuti. Emang udah mau tayang? Tayang Mau kapan? tayang? Tayang tanggal 7 Mei. Minggu depan ini berarti ya? Minggu depan. Tanggal 7 Mei. Oke. Tanggal 7 Mei itu ada pemainnya itu rame banget itu, Shaka Osaka ini ya. Pemainnya itu ada Kesha Alvaro tentu saja, ada Arla Ailani, Nah, Jojo main juga dong. Artika Sari Devi, Joshua Suherman. Iya. Bang Denis Adiswara main. Kiki juga main. Amel main. Seru banget ini. Azana. Azana Hasil main. Kiki Narendra. Sudah pasti ya. Ben Kasyapa. Top ya listnya ya. Iya. Tapi ada beberapa nama yang menarik ini. Arla. Ini film keberapanya dia Arla? Tidak tahu. Film dia lebih daripada saya soalnya. Lebih banyak daripada kamu. Lebih banyak Arla filmnya. Oke. Tapi dia kayaknya Tapi ini film drama pertamanya Arla. dewasanya dia yang pertama kan? Kayaknya. Tidak, tapi film drama romance pertama. Romansnya dia yang pertama. Biasanya dia drama keluarga atau horor. Iya. Pertama kali drama Makanya saya kayaknya lihat karakternya dia di drama, kayaknya saya baru lihat di trailer gitu. Dia Menarik. akan berperan jadi fansnya. Jadi fansku. Shaka. Jadi Ocel namanya. Oke. Ocel namanya. Yang jadi fansmu itu Ocel sama Kiki Narendra ya? Mas Kiki juga? Enggak, terlalu besar Om Kiki. Kalau Om Kiki mana Om Kiki? Bagaimana tuh? Jadi Saka. Itu bukan dikritik saya. Ketemu di toilet udah gak dikritik itu mah. Udah dikata-katain, saya juga tersinggung sih. Kalau Om Kiki yang kritik. Iya. Arla. Tanggal 7 ya guys, di seluruh bioskop udah tayang Shaka Osaka. Ya ini dari novel dengan judul yang sama. Shaka Osaka. Kesha ini kalau main film romance selalu menarik. Chemistry yang dia bangun, kemudian saya lihat dia orangnya itu suka sekali menjawab tantangan. Waktu main di film Komang itu 3 juta penonton tuh. Yang kita punya kampung, terima kasih sekali itu kita punya kampung jadi bisa terlihat. 3 juta orang melihat bau-bau ya. Melihat bau-bau dan mereka akhirnya percaya bahwa naga itu ada. Tidak sampai situ. Emang di Komang ada disisipin kampanye bahwa naga itu ada? Secara tidak langsung kan. Tidak bau-bau. Iya, tapi hubungan percintaan orang tidak langsung percaya naga itu ada. Tidak, maksudnya kecuali ada adegan mereka dua keliling-keliling. Tidak, naga itu ada. Naga itu bentuk filosofi supaya hubungan Tidak paham. Komang sama Raim itu hubungannya panjang sepanjang naga. Tidak tidak ada ujung dan panas kayak naga juga. Dan panas Iyalah, harus hot lah, hangat. Itu hot, naga terbakar menyala. Hot. Paling tidak ini juga ada lagu, ada soundtracknya. Di Komang itu dia menantang dirinya untuk dia menantang dirinya untuk makanya dengar kalau orang bicara dia menantang dirinya untuk bisa berlogat Buton. Oke. Meskipun dia orang Palu, orang Sulawesi juga, tapi waktu itu kita eksplor bagaimana caranya biar dia mendekati logat bau-baunya itu bisa dapat. Belajarnya bagaimana waktu mau belajar sama kakak Ari sama kakak Raim? Ya, kalau hari itu kau datang ke saya, cepat saya 5 menit selesai tuh tahu logat ini. Saya kasih dengar dia Bapak Staffel. Iya. Telkomsel selamat bulan Januari. Ada tuh, nanti kamu dengar. Nanti dengar. Dengan Bapak siapa? Bapak Staffel. Saya punya HP ini, merek rusak. apa, Pak? HP-nya merek Plankton. Merek Plankton. Bukan. Simbada. itu logat Buton asli itu. Logat Buton itu. Nah, itu di situ kau harus berusaha logat Buton. Kalau di sini film Shaka Osaka ini, tantangan apa yang seorang Kesha berusaha jawab? Bagaimana caranya saya menjadi seorang vokalis band yang umur karakternya bertambah secara masif karena saya berperan nanti akan melebihi umurku. Lebih dewasa daripada umurku sekarang. Saya tahun ini 17 tahun, Kaks. Masih muda. Oke. Di Shaka ini di kisaran berapa? 17 tahun kok tahun ini? Iya, tahun ini saya 17 tahun. 2004. Tidak mungkin kok 17 tahun. Tidak. Berapa ya? 17. 2004. Toh? 2005. Ini 2026. Kurang 4. 22 tahun. 22 tahun.
22 tahun. Ada itu tidak ya apa namanya? Tapi kau harus berperan lebih dewasa daripada Lebih umur dewasa. sekarang. Lebih berat sebenarnya jadi vokalis. Maksudnya kan Tapi itu berat pasti ya. Maksudnya berusaha lebih dewasa daripada umurmu. Shaka itu di kisaran berapa Iya. emang secara karakternya? kalau secara karakter awal 20-an. 20-an sampai Tapi seterusnya. ini apa kedewasaan dia, karismatik dia tuh Karena kan kira-kira akan bertambah terus. ada seterusnya. Oh, Itu kalau kau susah, kalau dia pasti gampang. Kenapa? Dia ini bukan lebih tua daripada umur. Ada juga ya. Ada waktu main Steam dan pensil kan ada juga ada. Ada juga ada. Tiba-tiba. saya Pak RT. Oh iya, saya tahu. Ernest Prakasa anaknya 2 jadi anak SMA. Iya, karena bukan dia lebih tua, padahal Tapi gue harus akhirnya, lebih tua. tapi akhirnya terbalas kemarin. Saya main film di nama filmnya itu nggak nyangka. Dan di situ saya tidak sangka, saya punya karakter jadi anak mahasiswa semester akhir. Abdur jadi dosen. Itu kesimpulannya adalah bahwa kita semua bukan tua. kita ini kalian babi-babi. Kok menjadi seorang vokalis? Jadi seorang vokalis. Waktu Komang kan ceritanya kok memerankan karakter Raim Laude kan? Musisi. Penyanyi, tapi nggak nyanyi. Tapi tidak nyanyi. Di sini? Di sini saya bernyanyi. Saya bawakan ada 3 Tapi lip sync dong. Tahu tidak dong? Masa sih? Live? Karena Jadi- ada lagu apa aja? Ada melompat lebih tinggi. Itu Ceylon yang saya Seven. Ceylon Seven. Itu yang saya bawakan. Terus ada Just Like a Star. Itu Just like a star, just like a sun for you. Bukan, itu Yellow judulnya. Oh, bukan. Itu Yellow, judulnya itu Yellow. Just Like a Star saya duet. Saya duet sama Arla. Oke. Berdua. Terus yang ketiga ada lagu Oxtella. Nah, untuk membaca novel, lagu Oxtella ini lagu yang sangat penting karena di novel itu Shaka itu menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuatkan lagu untuk kekasih ini si Ocel. Ocel itu nama asli Oxtella. Oke. Jadi buat judul lagu dengan nama kekasihnya. Di novel ada itu juga, ada dia. Oke. Jadi lagu ini spesial. Tapi lagu ini tuh liriknya yang Oxtella tadi itu, di liriknya itu udah ada di novel belum? Belum, Gak ada. tidak ada. Berarti ini hanya ada di film ini. Hanya di lirik film ini. lagu itu. Eksklusif. Bahkan di Rumpi No Secret pun tidak ada liriknya. Gak ada ya? Tidak ada. Padahal dia selalu Kalau mengaku diundang, eksklusif. Selalu eksklusif. Awas kalau diundang Rumpi ya, kalau datang ya. Awas ya. Awas tiba-tiba promo di Rumpi No Secret. Ini penyanyi ini dong. Kalau menyanyi awas Itu ya. lagu Oxtella ini sudah bisa kita akses. Belum. Di Tapi akan Spotify, dirilis- akan tunggu dirilis. tayang kan? Akan Tunggu dirilis. tayang kan? Gitu. itu yang akan dirilis sebagai Saka. Iya, salah Salah satu lagu satunya. Shaka. Jadi menarik kalau banget ini. Oxtella ini saya ini dibikin sama Mas Arepati sebagai musik director, dan kalau untuk saya sendiri saya bikin 2 lagu original. 2 lagu, jadi sudah ada 3 toh. Iya. Nah saya butuh 2 lagi buat Spotify Shaka. Ini ada 5 lagu. Bisa sedikit aja nggak ya lagu yang kamu bikin aja deh. Ya, jangan yang saya yang bikin? Oxtellanya. Jika memang direstui semesta, tolong beritahu dia jangan kemana-mana. Jika memang ditakdirkan bersama, ku mohon setia di sini. Ini judulnya apa yang ini? Ini. Iya. Nah, saya belum pikir Oh, judulnya belum, tuh. belum Belum. pikir. Tapi sudah ada Tapi ini sampelnya. yang ditulis sendiri ya? Cara Ini bernyanyimu agak beda di sini nih. Tidak seperti kalau kita lagi cover-cover lagunya Ungu nih. Iya kan, biasa kadang-kadang kita suka cover-cover lagunya Bapak kan. Tadi sempat kaget Bang Ari tadi dengar lagu itu. Itu salah satu struggle ku jujur. Iya kan tadi Bang Ari kaget tadi. Jika direstui, udah kaget kan direstui siapa nih? Semesta awan. Tidak usah menyindir ke saya. Memang karakter suaranya kau bikin berbeda. Yo, karena saya takut bias kan ya mau bagaimanapun kan orang sering bicarakan di internet kalau Oe Kisha cara nyanyinya mirip ayahnya atau apalah. Jujur ya bagus kalau memang mirip, karena saya merasa tidak mirip. Oke. Ih tapi vibra kamu kencang banget ya. Alhamdulillah. Nah, maksudnya seorang Pasha kayaknya juga nggak setebal itu. Iya, lebih tebal aku kalau vibra.
Saya tuh paham musik itu. Saya Saya paham. akui Saya paham. Kalau paham coba nyanyikan lu lagu Reven tadi. Tidak bisa Febra saya. saya memang Jangan deh. Woi. Coba, itu Aduh mau saya ya akui. Allah. Astagfirullahalazim. saya akui kalau ini lagu dia Astagfirullah, Bang Ari, saya Respect. malu sumpah lagu ini. Saya mau suruh YouTube bisa hapus tidak ya? Astagfirullah, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Ah ini tarian apa tadi tuh? Tarian budaya apa tadi? Coba lihat lagi jejak yang lalu, membaca lembar takdir satu Astagfirullah. datang sepanjang hidup atau armada biru yang mungkin saya bercanda. seperti hujan yang muncul bersama petir, seperti itu pun Astagfirullah, saya malu Bang Ari. waktu Nanti tidak terlalu Tidak usah. buruk, aman. Tidak Aman. usah. Demi Tuhan aman. Seperti hujan Kan, yang yang muncul membawa bersama bersama petir. petir. Kau mau dapat di mana lagu perakiran cuaca begini? Masa udah punya lu BMKG? Udah BMKG? Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tidak. Itu juga buat kepentingan ini, buat kepentingan filmnya. Nah, berarti di Sakat Osaka ini kau bernyanyi secara live. Ada adegannya. Ada di trailer itu kalau teman-teman nanti mungkin lihat itu ada adegan saya manggung dan untuk pengambilan adegannya sendiri pun ketika take saya tidak mau playback, saya bilang sama Ibu Dina saya mau live, jadi saya latihan dulu sama band sekitar 3-4 kali, setelah itu baru cast masuk, extras masuk, kita main langsung manggung. Di dalam tayangannya akan utuh nggak? Atau Utuh, bisa dipotong? utuh. Oh, berarti Betul kau, ya? kau cuma latihan satu kali dengan band langsung Manggung. band Danio bagus tidak? Mak? Bukan band Danio, siapa? Tiba-tiba band Danio bagaimana band ini? Musik, drum, gitar, itu band. Saya Maksudnya. agak kaget. Band Dia Danio ada urusan ini sana, main Serea sama Panji sana. Oh, komedian juga, bukan ya? Astagfirullahaladzim. Sutradara? Saudara Ibu Dina Jasanti. Ibu Dina Santi. Menyenangkan kerja sama dia. Menyenangkan. Ibu sampai sekarang kan masih kontekan, masih berkabar. Ibu asik juga orangnya. Sering mau nongkrong sama pemain kalau misal, Bu lagi di mana mau Detailnya ya. jalan nggak ya bareng segala macam. Kalau untuk kerja detail sekali. Makanya saya pun struggle karena ya ibu berusaha untuk membuat setiap karya jadi spesial mungkin ya, gitu. Jadi harus detail jelas semuanya. Kembali bermain di komedi kemarin bermain di drama remaja. Ya. Salah satu juga yang cukup populer kamu mainkan kan Komang. Film yang juga drama remaja kategorinya lah ya, drama romantis gitu. Saka Osaka ini drastis nggak perbedaan yang kamu coba lari dari karakter? Cukup jauh. Logat paling utama lah ya. Min. Logat utama, terus pembawaan diri. Oke. Karena memang kan dari awal Syaka memang sudah seorang superstar, seorang rockstar. Oke. Jadi secara pembawaan depan orang, cara ngomong segala macam sudah berbeda. Kalau Komang kan daerah, ya. Kalau Koma kan diawali dengan perjalanan dia dari bawah. Iya. Kalau ini dari atas justru. Oh, sudah berhasil. Sudah berhasil. Jadi dua karakter yang bertolak belakang justru ya. Ini ada ini enggak? Ada hubungannya nggak dengan gambaran generasi sekarang? Yo, bisa dibilang. Kalau saya pelajari itu, setahu saya ada studinya. Kalau di setiap 5 tahun dalam hubungan atau 5 tahun kita menjalani hidup, itu manusia itu berubah. Oke, itu yang coba dipotret film ini. Itu yang coba dipotret sama film ini. Kalau setiap 5 tahun manusia berubah, manusia harus saling berkompromi lagi untuk sama-sama mau melanjutkan hubungan atau tidak, masih mau bareng apa enggak dan lain-lain. Terus bagaimana merasakan jatuh cinta lagi di setiap 5 tahun sekali. Oh, berarti ini cinta pada pandangan pertama yang kemudian bagaimana nih agar tetap mampu nih untuk menghadapi tantangan-tantangan hubungan. Yo, dan kalau kata Bu Dina sih, ketika kami awal reading tuh lebih ke bagaimana kalau kita menjalani hubungan itu harus 1 tambah 1 sama dengan 2. That simple. Bukan Jangan ke situ beda lagi, itu lagu lain Kamu lagi. mau kacamata? Iya, kacamata. bukan setengah plus setengah. Karena kadang manusia kalau mungkin terlalu sering bersama atau terlalu dalam berhubungan, kadang menghilangkan jati dirinya sendiri. Sehingga itulah muncullah ego, muncullah
Ya, siklus 5 tahunan lah ya berarti ya. gitu. Tapi kalau masih penasaran di yang Shaka tadi, ketika bikin lagu-lagu ada 5 lagu ini kan akan muncul sebagai Shaka di Spotify dan lain-lain. Sebagai Shaka. Nah, misal lagu ini viral dan lain sebagainya, penyanyinya Shaka dong ini. Iya. Secara nama. Iya, bukan Kisha. Ada kemungkinan film ini akan berlanjut dong. Oh, saya kurang tahu kalau itu. Mungkin kalau Enggak, kalau maksudnya bisa lanjut. pengembangan karakternya tuh akan ya Shaka di real life juga jadi Shaka loh. Kalau ini sih kemungkinan Kalau kau bikin album tiba-tiba Iya, kayak, bisa. ya nyanyi siapa? Shaka. Ya ini udah Shaka di kehidupan nyata berarti. Iya. Secara musik gitu. artinya kamu bisa jadi punya apa namanya? Brandingan lain. Iya, image yang lain gitu. Tidak Nama apa-apa sih. panggung, nama Tidak panggung. Tapi kalau Panggung di Shaka. kualitasnya dia sih kayaknya mungkin bisa jadi berlanjut, ada kemungkinan besar gitu. Enggak, kan? Kalau kualitas ini sih kayaknya udah Oh, besar. udah stop di situ aja. Stop di situ. Anda mau rilis lagu juga kan? Anda nge-rap lagi? Yoi, itu kan Dia nge-rap lagi. sama Hifzi. Dengan orkes pensil alis. Orkes Pensil Ali. Saya tidak sabar mendengarnya. Itu ini aja yang Kemarin saya banyak sudah dikasih Hifzi. dengar sama Hibzi. Aduh, tidak mau mengakui. Saya lihat memang brengsek. Brengsek. Giliran support. jelek, giliran kurang loh, yang terbatas nih, dia kasih tunjuk ke orang-orang. Giliran lumayan nih, dia tidak mau mengakui. Siapa tadi yang janji satu? Tidak apa-apa kan? Faiza Farah Tafang Fansab. Maka apabila kamu telah menyelesaikan suatu urusan, kerjakan Kerjakan urusan yang lain. Itu tadi maksud saya, artinya. Fargob. Iya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah. wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tadi, wih, kenapa Anda tiba-tiba amin itu kayak mau nutup semua ini kita. Kayak kita mau nutup semua. Terus ada kesulitan nggak? Ini kan sebenarnya kemarin juga, mungkin sekitar setahun yang lalu lah. Saya lihat satu postingan di mana kamu menyanyikan lagu Ungu dan semua orang banyak yang komentar kayak, oh mirip papanya banget. Di panggung mirip, gitu ya? Mirip papanya Iya, iya. banget, mirip papanya banget. Terus di lagu ini ada nggak lagunya Ungu? Oh tidak. Di film ini? Tidak ada. Tidak lagu. Tidak ada. Tidak Sudah ada. Malah Ceylon Seven Ceylon Seven. Nah itu, melompat lebih tinggi. saya justru takutnya ke sana tadi. Takut bias. Oke. Wah, tapi kalau orang dengar melompat lebih tinggi Kisha yang menyanyi, orang dengar kayak Pasha menyanyi lagu Sheila. Itu maksudnya nggak salah. Makanya cara menyanyi saya ubah. Iya, tapi tadi dengar kau punya Pengambilannya saya ubah. itu pendekatan yang nanti kamu akan coba. Iya. Caramu tadi bernyanyi yang ini. Iya. Agak beda, coy. Dari 3 lagu itu, karena lagu itu dinyanyikan di beberapa fase, jadi akan ada perubahan seperti pengambilan nafasnya, vibranya akan semakin lama semakin Kalau pelan. MTQ bagus banget ini vibra ini. Dia kan juara MTQ dulu. Tidak, saya bukan yang ngaji kan Syahril yang pidato. Tapi kan maksudnya kita kan memang Tapi anak-anak MTQ kita. ngaji kan tidak ada selama dulu anak MTQ. Oh, Anda Oh itu apa? itu toko sebelum ada Mamat Gun Shop. Belum ada. Kok saya bilang belum? Seolah-olah udah ada nih. Enggak, maksudnya tidak ada. Yang kedua itu tidak ada tadi. senjata? Yang senjata. Saya mau tidak tembak ada. cewek. Hah? Saya mau tembak cewek. Meninggal dong, meninggal. Tapi kalau bicara soal Ungu, lagu Ungu favorit Kisha itu apa? Satu, harus pilih satu. Satu. Iya. Anda tumbuh di masa kayak masanya Ungu ini langsung dengan penyanyinya di. Sabar, kalau satu susah sebentar. Kamu kalau waktu masih kecil gitu Nina Bobo kan pakai lagu Ungu. Tidak. Rasa sayang mungkin dari album kedua atau ketiga. Rasa sayang. Rasa Bukan. Bukan itu. Beda. Ungu lagu beda lagi. Rasa sayang yang mana? Rasa sayang. Memang lagu itu tidak terkenal, tidak naik. Oh, oke. Tapi kamu merasa relate sama itu. Rasa lihat karena liriknya bagus. Memang kalau orang hidup bersama lagu itu dia pasti lebih bukan masalah populer yang dia rasa tapi sesuatu yang lebih relate sama kamu ya. Saya bilang sama ayahku, saya tidak terlalu. Saya bisa bilang saya kurang suka sama lagu-lagu yang sekarang, yang sudah komersil tuh. Oke. Saya lebih suka lagu-lagu yang zaman dia masih susah. Oh, lebih Karena lebih, saya lebih suka kan lebih jujur. Dan suara ayahku lagi melengking pada saat itu. orang bilang itu belum tahu bikin karya yang populer. Kadang-kadang itu lebih Tapi lagu yang enak gitu. Iya. Ting ting. Tapi Ding 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 ding. Itu apa ya? Ting ding 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 ding. Dengarlah Bukan itu. coba Rale. Ting yang biasa lepas D itu. Ting ting. Aku bukan pilihan. Bersama hujan. Aku bukan pilihan.
bersama hujan dan petir. Saya lempar ini. Aku Tapi bukan pilihan. bicara soal film, saya itu adalah orang yang selalu tertarik sama film itu. Salah satunya adalah menurutku core cerita. Cerita sebuah film. Maksudnya kamu tadi sudah kasih garis besarnya. Nah, apakah hal yang terjadi di film ini kamu rasakan di kehidupan cintamu di real life? Karena kan bagaimanapun juga ada irisannya tuh antara menjadi seorang idola antara kamu dengan si Saka ini. Jujur, semoga mantan-mantanku tidak tersinggung ya. Soalnya saya ada lah, saya punya mantan yang dulunya Fans. suka nontonin saya. Oke. Terus tiba-tiba bertemu satu project Oke. dan pacaran. Oke. Apa sih yang dicari sama anak-anak muda sekarang dalam makna cinta itu? Relationship itu sebenarnya maknanya kalian generasi sekarang ini. Sumpah kayak Ki Hajar Dewantara, sumpah kayak kelompok muda apa sih yang dicari? Saya penasaran karena maksudnya kan sekarang namanya film itu berubah, dia punya mood cerita itu berubah, film itu Di relief-nya? Iya. Oh, dibawa ke relief udah tidak connect lagi? iya dan menggambarkan Kalau dulu misalnya kita nonton pendekatan. sinetron, taruhlah Cinta SMU, itu kita suka sekali karena relate dengan kehidupan kita di terus kayak SMA. ini kita di Oke. sini. Ada apa dengan cinta misalnya. Ada C, Tapi ya. kalau kamu naik ke atas lagi, film-filmnya kisah cintanya Roma Irama gitu-gitu itu beda lagi cara pendekatannya mereka. Dan itu kan ini remaja, bukan lagi anak sekolah, sudah di atas anak sekolah kan. Iya, kalau Roma maksudnya, Irama. jadi kayak interaksi, koneksinya Iya, antara cinta di zaman dulu, zaman ini kan itu berubah-ubah. Bahkan lagu-lagu pun begitu sih. Lagu-lagu yang kita dengar zaman dulu tuh menggambarkan kita sekali kan. Iya. Nah ini yang saya mau tanya, di zaman sekarang anak-anak muda seusianya kamu itu mencari makna cinta itu apa sih? Nah itu Kaks. Ini mau korelasi dengan film atau sayanya sebagai anak muda? In real life. Saya sih mencari janda sih, janda anak 1, anak 2. Oh. Karena kan Saya bilang amin tidak nih? Saya amin. Jangan sampai orang ini bilang amin, bahaya. Saya tuh suka bercanda, saya suka bercanda karena mamaku janda. Oke. Karena mamaku janda, Iya, saya kan iya. menaungi janda. Iya. Jadi saya boleh lah tampung-tampung janda-janda. Jagur, saya sebut jagur. Oke. Janda nganggur yang lain boleh. Tapi kalau untuk kamu sendiri karakter pasangan sudah mencari kepikiran apa belum? Mencari cinta ya. Belum. Nikah. Nah begini Kak, ini harusnya panjang nih obrolan ini. nih. Saya tidak bisa mencintai pacar. Kau tidak bisa mencintai pacar. Tidak bisa. Tidak bisa menjadi mencintai pacar. Karena menurut saya cinta itu cuma milik orang tua dan Tuhan. Oke, menarik. Karena cinta itu dipenuhi dengan ego, tegak lurus satu arah, kepemilikan. Terus kalau sama pacar apa? Sayang saja cuma Nafsu. Tidak bukan nafsu. Tidak bukan nafsu. Bukan. Kalau dengan pasangan, Oh sayang, cuma sayang. kalau Cuma dengan sayang. pasangan mau itu pacar, mau itu istri nanti kelak, mau kalau itu. istri mungkin beda cerita. Kalau untuk pasangan apa yang kau cari? Yang saya cari, yang pasti, ya saya nggak muluk-muluk sih paling, ya dia sayang. Yang penting dia sayang sama dirinya dulu deh. Karena bagaimana? sayang sama dirinya dulu. Dia sayang sama dirinya Dia sudah dulu. sayang belum sama dirinya sendiri. Oke. Karena saya beberapa kali ketemu Menjajaki hubungan, menjajaki hubungan sama lawan jenis yang dia belum bisa mencintai dirinya sendiri. Oke. Sehingga ketika itu dicari di orang lain, jatuhnya rese jadinya. Karena apa jadi baperan, jadi Demanding, insecure, Cemburuan. apa-apa ngatur, apa segala macem. Oke. Nah, saya butuh hubungan yang sehat, yang tidak harus ketemu setiap saat, punya kesibukan masing-masing. Tumbuh sama-sama. Iya, saya tidak mau punya pasangan yang tidak punya karir. Supaya yang tadi saya bilang tuh, supaya hubungannya tetap kejaga, jangan sampai jadi setengah plus setengah. Saya pengen satu tetap satu, Oke. supaya seimbang. Misalnya ini satu kisah. Ada satu hal yang sekarang itu, oh ini sesuatu yang baru nih. Child free misalnya. Itu kan nilai-nilai yang lama. Yang lama tidak ada, yang dulu tidak ada. Sekarang orang child free itu sesuatu yang normal, seringkali kita dengar. Dan itu maksudnya saya pelajari juga motivasinya apa, kemudian. Nah, kamu sendiri melihat hubungan dalam sebuah keluarga itu masih sesuatu yang harus dikejar dan diwujudkan nggak sebenarnya? Masih, semuanya maksudnya. Penting Ya itu. penting punya anak, punya komunikasi yang baik, Punya istri yang setia, punya istri yang sakinah setia. mawaddah warahmah Ya, itu. ya saya tidak mendukung open marriage, tidak mendukung ya
orang boleh lah orang. Tapi mau di generasimu memilih sendiri itu. bagaimana komunikasinya? Kalau kamu merasa? Saya sih aman maksudnya. Yang maksudnya kamu Masih kayak melihat begitu, masih aman-aman aja. Masih aman. Tidak kok di teman-temanmu. Maksudnya kamu kan sampai sekarang masih mencari pasangan kan? Masih. Apa susah tuh nyari yang seperti itu? Nah itu mungkin. Saya susah cari orang yang mau menerima saya apa adanya. Maksudnya memang yang kalau ditanya kenapa kau pilih saya bukan karena Bukan karena saya ini Kisha. Kisha. Oke. tapi saya sebagai manusianya, maksudnya ya saya baik sama kamu, saya tulus apa segala macam. Nah kadang tidak dilihat dari sana, dilihatnya cuma dari effort yang semua cowok bisa effort maksudku. Kenapa jadi kesannya kompetisi? Ya memang harusnya kompetisi sih buat cari yang terbaik, tapi kenapa tidak dinilai dengan ketulusan tadi lagi? Kenapa harus seakan-akan kenapa harus saya beli dengan barang atau apa? Apa menurutmu generasi sekarang ini agak sulit membaca nilai-nilai ketulusan itu seperti apa? Sumpah ini host Cokro Aminoto. Apa kayak di generasi itu, sumpah. Sumpah kayak di generasi atas. Karena saya ini kan belum nanti sedikit lagi riset. dari itu, anak-anak datang dari Rengas Dengklok culik nih. Generasi muda kan culik nanti. Nanti kira culik kan. Iya, maksudnya saya pengen tahu. Karena saya hidup di era yang seperti itu, yang melihat bahwa iya kan, kalau kita dulu kan Klasik. pacaran tuh harus tulus. Klasik ya. Iya, maksudnya mau miskin mau kaya belakangan. Karena yang semuanya penting itu tulus. penggambarannya itu tidak apa ya? Tidak materialistis. Variabelnya tuh cuma satu, memang kata-kata. Iya. Kalau Cuma, saya cari jadi makanya kan romantis. kenapa ADC tuh ini, karena kita tahu kita juga begitu, puisi-puisi bodoh. puisi-puisi, Ya kata-kata betul-betul romantis. ya, memang dia suka Janji-janji karena manis. iya, dia Imajinasi suka masa karena- depan gitu. Karena janji itu dia Iya. suka karena kata-katanya bagus, dia suka kayak ini romantis gitu. Kalau kau tadi kan kau bilang ini kita harus effort semua. Kalau saya cari yang setara yang pasti Kak. sekufu ya harus sih. Iya, Iya. maksudku saya tidak mau nanti ada kecemburuan sosial. Iya, memang harus itu. Yo, Di agama juga diajar. ada ketergantungan yang tadi. Kalau saya tidak dapat pasangan yang punya karir juga sendiri gitu, saya takut itu nanti takut ketergantungan dan saya nggak bisa. Saka seperti itu enggak? Syaka. Wah, menarik sekali. Ada di novelnya kok. Ada di novel. Ada di novelnya. Bisa dibilang Oke. iya. Jadi penasaran saya karena berarti ini bisa kita simpulkan bahwa Saka ini secara tidak langsung juga memotret kehidupan percintaan hari ini. Betul. Karena kan kita punya banyak sekali referensi film yang menggambarkan kehidupan cinta dari zaman ke zaman kan. Ada apa dengan cinta, atau mungkin Radit dan Jani, atau mungkin banyaklah kisah-kisah romans gitu dengan segala macam latar belakang ceritanya. Tapi ini berarti ini dia akan memotret cukup dekat dengan apa yang kamu rasakan sebagai generasi hari ini. Betul. Karena sama satu lagi nih poin yang cukup menampar justru buat penonton. Bagaimana ketika setiap penonton pasti punya idolanya masing-masing dan pasti pernah ngehaluin, saya pun pernah ngehaluin sama idola saya gitu. Pacaran atau apa. Tapi di film ini juga dikasih lihat realitas sesungguhnya kalau seorang idola ya tetap manusia biasa yang tidak luput dari Kekurangan. salah ya. Ya, jangan. Ini Kadang-kadang sekarang tuh kayak ada pengelutusan gitu, Kaks. Oke. Makanya saya pun tidak suka dipanggil idola, saya tidak suka panggil orang-orang yang support saya fans karena saya rasa banyak yang jauh lebih jauh lebih baik diidolakan. Kalau mau suka sama saya, ya tolong sukai karyanya saja sudah. Jangan karena kalau kau sukai saya nanti saya tidak tahu saya ke depan kena masalah apa atau apa. Amit-amit. Nanti kau kecewa maksudnya gitu. Iya. Jangan terlalu lekat lah sama idola ini ya. Yo. Iya. Apalagi kayak Bang Ari, jangan teman-teman. Sukai karir, sukai dia, mama yang melekat, kita tidak bisa lepas deh. Dari dia itu tarikannya Saya kuat. pernah kecewakan kau apa? Bukan kecewakan. Bukan kecewakan. Orang bilang tarikan, bukan kecewa, tarikannya kuat. Nah, tapi menurut Kakak Mamat, pelajaran apa yang terbesar yang didapat dari karakter Syaka? Bukan itu pertanyaan untuk Mama, itu pertanyaan untuk kau. Untuk saya. Kau kan kau yang mempelajari karakter Mama. Tapi, yang kalau mempelajari Saka ini- karakter Saka, ngapain belajar Kalau karakter Syaka Mama? ini apalagi dengan fans, walaupun agak berbeda sih. A Born is Star itu mirip-mirip begini. A Star is Born. A Star is Born. Mohon maaf ya. Bahasa Inggris ya. A Born is Star. A Star is Born. Apa tadi? Star is Born. Star is Born. Mirip-mirip nggak? Mirip tapi
Karena mereka ada lagu sama-sama, iya kan? Tapi kalau di situ kan posisinya si siapa? Si Lady Gaga jadi penyanyi kan? Oh, iya. Nah, ini tidak, jadi penyanyi ceweknya. Oh. Ini pokoknya karakter idola dengan seorang fans yang saling jatuh cinta dan mencoba menjalin hubungan ya. Ini kalau saya dengar sepintas sih juga ada semacam bumbu-bumbu bagaimana caranya remaja-remaja putri ini bisa punya kehidupan lain selain kehidupan fanbase dan lain sebagainya ini ya. Maksudnya kalau saya tangkap samar-samar ya, bahwa kalau kita bisa lihat di trailernya juga kan, di situ kan, bagaimana dia ada salah satu adegan dramatisnya gitu, bagaimana dia marah karena sudah menghabiskan banyak waktunya untuk seorang idolanya gitu kan. Dan memang sih remaja zaman sekarang kita bisa lihat kan, sampai bisa bertengkar di sosial media demi idola Kadang gitu. bertengkar sama keluarganya sendiri. Itu apakah perlu sampai seperti itu gitu? Padahal dia kan harusnya punya kehidupan sendiri juga yang bisa dia bangun untuk masa depannya dia. Sebenarnya mungkin kalau saya lihat dari trailer kurang lebih seperti itu ya. Dan mudah-mudahan remaja-remaja juga bisa menjadikan film ini bukan hanya sebagai tontonan tapi juga melihat iya ya sekarang seperti itu ya kehidupan kita ya. Iya, itu tadi saya bilang. Saya takut dikutuskan ya bisa dibilang. Iya. Nah, kamu kalau misalnya relationship sendiri, kamu lebih suka yang Waalaikumsalam. Bukan. Siapa? Assalamualaikum. Tidak ada yang undang kau di sini. Kita tidak butuh kau. Kenapa sih tiba-tiba datang ya? Ada yang pesan ini kah? Saya jaga-jaga di depan ada pesanan Apa? kan? Pesanan. Apa? Belum tahu ini apa nih? Mic. Ini apa? Ada pesanan. Apa? Tidak tahu atas nama Ari. Ari. Apa? Nggak ada pesan apa? Coba taruh sini. Oh iya. Iya sudah, maksudnya tidak usah masuk nanti saja. Hah? Apa ini isinya apa? Ya. Ini Iya. persidangan istimewa. Istimewa. Muhammad yang buka tapi. Pulang. Oh, sumpah Buka tikus, pelan-pelan saya tapi pukul buka. kalian semua. Ini kalau tikus Buka. sudah bang. Saya pukul kalian semua demi Tuhan. Kau lihat dulu. Kau lihat dulu. Kayak saya dulu kayak. Sampai kantor apa ini? Tidak apa-apa. Karena ada posisi kosong. Ini piring isi kosong. Kami mohon maaf. Kami mengganggu sedikit. Kami mau promo show boleh ya? Boleh ini. Ali mau promo. Jadi saya sama Bang Abdur mau bikin show. Ya. So apa? Ali show sendiri, saya show sendiri. Oke, Anda so apa? Saya show-nya judulnya All You Can Eat. Semua jokes bisa kemakan. Oke, Anda so apa? Saya show anak lama kera, tur 10 kota. Semua anak bisa dimakan. Cuma saya. Ada. Maksudnya kalau kau biasa punya kebiasaan makan anak, itu orang lain. Ada. Oke. Tanggal berapa? Ali dulu Ali. Saya dulu. Iya. Ya, tanggal 6 Juni. 6 Juni. 6 Juni. Oke. Lokasi di Lokasi di Sanctuary. Satu aja. Tiket bisa didapat di mana? di mana? Di Tip-Tip. Tip-tip. Oke. Dan tinggal sedikit sekali. Tinggal sedikit sekali. Oke. Saya 10 kota mulai dari 26 September Surabaya, Jogja, Semarang, Oke. Bandung, Bogor, Balikpapan, Pontianak, Samarinda. Banjarmasin, Fak. Makassar, Fak tidak ada. Jakarta. Pekanbaru. Fak tidak ada. Belum kuat pendanaan. Ada. Nanti mereka yang kirim tiket. Betul ya? Kalau ada yang sponsorin saya mau. Oh, ada Bang Mamat bohong tuh di sana. Ini bohong di Jakarta. Beli tiket di mana? Beli tiket bisa di abdurarsyad.com ya teman-teman ya. Ya. Abdurarsyad.com. Bang Ari juga ada show. Bang Ali juga ada show. Wey, ini besoknya show. Kamu nonton ini besok saya show. Jadi Tanggal 1 kan? kalau Ini misalnya tanggal masih mau 1. beli mungkin ada benarnya, mungkin masih ada tiket Yang ya. siang insya Allah masih ada mungkin. Yang malam sudah habis. Oke. Jadi kalau kalian besok mau nonton stand up comedy, saya besok tampil ya. Mungkin ada benarnya show siang. Ya, kalau mau Oke. beli tiketnya di www.mungkinadabenarnya.com. Dan jangan lupa juga tanggal 7 nanti ada Shaka ya. Itu yang paling Biasa Keren sekali. Biasa yang kalian ya. Nonton tidak?
Nonton apa? Nonton. 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei, Saka Osaka. Bisa sudah nonton itu. Belum tayang. Tidak ada. Di kapal. Oh, beda. Bukan. Horor. Di kapal horor semua. Nonton besok, Bang. Gua nonton trailernya mungkin. Kayaknya tuh Film lain. kayaknya. Oh, ya. Sana pilih sudah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sudah. Kami sudah. All you can eat. Anak kera. Osaka. Saka. Early Beat udah habis ya. Ini juga presale sudah habis. Belum, masih ada di abdurarsyad.com. Ya, Jakarta sudah Ya, habis. insya Allah masih ada. Ada tadi abdurarsyad.com. Belum, masih ada. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasar sekali main orang-orang ini. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya, Kisah. Maaf sekali. Segitu. Saya kira mereka turun dari sana ya. Saya pikir ada makanan datang atau mau kemana. Astagfirullahaladzim. Saka Osaka ya, sebuah film yang akan tayang tanggal 7 Mei 2026, diperankan oleh Kesha dan juga ini Ada banyak yang pemain bisa lain ya. diambil maknanya di sini. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penanda zaman. Saya selalu melihat film itu sebagai penanda zaman. Amin. Dan membicarakan tentang bagaimana relationship anak-anak zaman sekarang ya. Seperti apa? Halo bro. Maaf ya, sumpah ini. Tidak apa-apa. Mohon maaf ini Tidak podcast apa-apa, tidak apa-apa. paling buruk ya. 15 menit lagi saya telepon boleh? Kita ngobrol lagi tidak apa-apa. Oke, kalau begitu ya. Kenapa orang harus nonton Saka Osaka? Oh boleh. Yang pertama pasti untuk membaca novel Saka Osaka, Iya. kalian harus nonton karena kalian bisa melihat bagaimana jika novel yang simple, gemes dan lucu ini diperpanjang sehingga menjadi lebih dewasa secara penceritaan dan karakter. Terus juga bagaimana kalian nanti melihat yang tadi saya bilang perkembangan manusia, perubahan manusia dalam mencintai seseorang. Terus bagaimana realita sebenarnya kalau idola yang selama ini kalian idolakan juga sebenarnya manusia biasa yang punya salah, tidak luput dari dosa. Dan juga saya bisa bilang ini film tergantengnya saya yang pernah saya mainin. Film terganteng ya? Karena saya tidak pernah merasa seganteng ini ketika main. Astagfirullahaladzim. Sabar. Bang Pras ditelepon. Dia bilang dirimu walau Tiba-tiba konser dulu guys. berpisah denganmu. Nanot. Siapa abang? Siapa abang? Ada melodi nih. Siapa? dia lagi ini. Kita lagi ngobrol soal Saka, kok tiba-tiba telepon. Kita mau film. Woi, sorry, kita ini Saka Osaka film, bukan pemain Arsenal. Sabar dulu, jangan telepon. Pemain Arsenal jangan telepon dulu. Kesha juga mau datang ke podcast besok. Iya, datang ke podcast. Kejar setoran. Mantap. Saya ngobrol Saka Osaka dulu. Ya. Ya sudah. Ya. Makanya Osaka sabar dulu ya, makanya Osaka. Assalamualaikum. Saya telepon dia tadi tidak angkat. Dia baru Bagaimana telepon. tadi Saka Osaka? Sudah ya. Sudah aja ke tadi. Saya telepon. Iya. Iya, maksudnya kita harus nonton sama-sama. Ini konten kayak orang mabuk. Sumpah kayak orang mabuk. Tidak minum apa-apa tapi mabuk. Oke. Saka Osaka ya, tanggal 7 Tanggal 7 Mei, pemainnya ada banyak, ada Joshua Suherman juga, Ben Kasyafani, ada Om Kiki juga. Kiki Narendra ada Ya. di situ. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan film Saka Osaka di bioskop ya. Ya. Jangan selain di bioskop. Oke. Ada satu yang mau disampaikan. Terakhir, silakan. Buat ini dari saya sendiri buat Iya. penonton. Buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi sedih, lagi apa, terutama teman-teman saya anak broken home. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka apabila kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya perbuatan itu bagimu. Yoi. Allah mengazab siapa yang dikehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keep it up guys, tenang. Supaya jangan patah semangat untuk yang broken home. Iya. Kesha ini juga saya tahu dalam beberapa kesempatan kita cerita-cerita dia sudah berdamai dengan segala macam situasinya di masa lalu. Soal broken home sudah tidak ada urusan. Dan dia malah
tetap sangat sayang sama ayahnya dan ibunya. Kita lihat juga ketika ada sesuatu, support dari ayah dan ibunya selalu kuat untuk Kesha. Iyalah, Jadi pastilah. Karena kan tetap ayah dan ibu yang berpisah Iya. kan mereka. Iya. Ayah tetap ayah, ibu tetap ibu. dan berpisahnya juga itu kan karena tujuan saja yang berbeda. Iya. Saya lihat juga silaturahminya mereka tetap Iya. tetap kuat satu sama lain untuk mendukung Kesha. Jadi yang lain juga seperti itu. Jangan patah semangat. Jangan lupa juga untuk beli pro merch Merdeka Naga. Bagus, tidak apa-apa. Kesha Naga ya, ini. Fitnah Instagramnya ada Merdeka seperti di belakang. Ya, mohon maaf, itu tidak ada hanger. Oh, tidak ada Jadi pakai ini. Kita langsung begitu promo begitu. Karena kita pengen orang itu membayangkan visualnya kalau dia gantung di belakang pintunya seperti apa. Kita kejar itunya. Iya. Jadi orang kalau biasa ke plastik, Sangat kita gantung. Iya. Bagaimana kalau baju Iya. dihinggapi nyamuk? Nah, begitu gitu. Orang selalu memasangnya itu di manekin, Iya. kemudian packagingnya bagus. Maksud saya itu kayak masa sih setiap kali habis cuci baju taruh di manekin? terlalu mall. Iya. Jadi kita gantung memberikan aja. visual gantungan. Nah, Jadi itu kamu ya. udah bisa lihat kayak, oh ternyata bagus banget meskipun digantung belakang pintu. Fitnah akhir zaman dan Naga itu ada. Naga itu ada. Naga itu ada. Betul. Jadi bisa langsung cocok lihat kalian dua dari di- bau-bau pulang langsung doktrin orang. Silakan, Mas Ari, closing ini, silakan. Ya. Demikianlah bincang-bincang kita mengenai sebuah film Shaka Oshaka yang mana kami sangat berharap para pemirsa bisa Kayak kita menyaksikannya dengar di dari bioskop. ini radio Jepang, ya. Tahun sidang BPUPKI disiarkan oleh radio Jepang gitu. Laksamana Maeda yang ketik gitu. Sama namanya dah. Harapan kami, Handai Taulan bisa menyaksikan film Shaka Oshaka ini yang akan segera tayang 7 Mei 2020. Baik, Konser, baik. sumpah. Saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda semua. Kita dukung terus, support terus. Ya, Penampilan berkesan dari seorang Kesha Alvaro ya. baik, baik. Dan untuk kawan-kawan sekalian, jangan lupa juga untuk terus menyaksikan konten-konten bermanfaat Baik, siap. dari Kax Production. Yoi. Seperti Mari Kemari. Saja ya. Iya, kemari. Berarti cuma satu dong. Amenis, Kita. Nanti ada lagi konten-konten Nanti kami. ada lagi. Kan Pokoknya ternyata udah support selesai terus. ya. Sudah Support kan, terus. sudah tidak bulan puasa, nanti ada lagi bulan puasa. Oke, jadi support terus. Mari Kemari. Mari ke Mama Tari. Jangan lupa subscribe. Sudah, like. tadi sudah kan sudah closing ini. Sudah Tapi saya closing. lupa bilang Jangan subscribe. mari ke. Mama Nah, Tari. sudah begitu selesai. Kan selesai, tidak usah lanjut lagi. Ulang cepat, ulang. Like, subscribe, comment, share. Oke. Mari Kemari. Mari ke Mama Tari. Begitu, ada gitu ya.